Kenapa ada orang yang membela diri justru kemudian dijadikan tersangka, sehingga nantinya masyarakat menjadi takut untuk membela diri ketika dia mengalami perampokan ataupun pembegalan, baik itu di jalan, di dalam rumah, atau dimanapun. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini banyak sekali yang ngetek ke Rumah Pancasila minta penjelasan ya tentang adanya kasus di Lombok di mana seseorang yang melakukan pembelaan diri karena dia dibegal atau dirampok mengakibatkan 2 orang perampoknya meninggal, kemudian yang bersangkutan ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Lombok Tengah. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa perkara ini sudah ditangani langsung oleh Polda, diambil alih oleh Polda, karena mengingat adanya gejolak di dalam masyarakat, kenapa ada orang yang membela diri justru kemudian dijadikan tersangka. Sehingga nantinya masyarakat menjadi takut untuk membela diri ketika dia mengalami perampokan ataupun pembegalan, baik itu di jalan, di dalam rumah, atau dimanapun. Bahkan tadi pagi di dalam berita CNN itu sudah disampaikan bahwa Bapak Kabareskrim telah memerintahkan kepada Kapolda untuk melakukan gelar perkara dengan mengundang para tokoh masyarakat, dimintakan pendapatnya. Kemudian agar perkara ini segera dihentikan sehingga tidak ada gejolak di dalam masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembelaan diri ketika mereka dirampok atau dibegal. Lepas daripada itu semua, apakah pendapat hukum Rumah Pancasila? Sebenarnya ini sudah berulang kali ya diungkapkan oleh Rumah Pancasila kalau Anda mengurutkan video yang kami naikkan. Bahkan pernah ada satu perkara yang kami tangani sendiri ketika seseorang sudah ditahan 87 hari dan kami bebaskan karena ada laporan dari masyarakat. Ini dalam rangka dia melakukan pembelaan secara terpaksa terhadap kehormatan istrinya yang diganggu oleh laki-laki lain. Jadi laki-laki lain ini mengganggu istrinya, dia ketahui kemudian motor dan dompet, handphone daripada laki-laki ini dirampas, diminta agar laki-laki ini datang ke rumah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi laki-laki ini tidak datang, kemudian barang-barang ini dikembalikan, tapi dia dilaporkan polisi dan dituduh melakukan perampokan dan perampasan harta benda. Padahal pembelaan kehormatan. Dan berhasil, perkaranya berhenti. Nah, ketentuannya di mana? Ketentuannya ada di dalam pasal 49 KUHP. Jadi ini bukan masalah gelar perkara dan lain sebagainya. Ketentuannya di dalam pasal 49 KUHP secara tegas ayat 1 maupun ayat 2 itu mengatakan pembelaan yang dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum yang dialaminya dalam rangka ya untuk melakukan pembelaan diri, dalam rangka untuk melakukan pembelaan terhadap kehormatan, kesusilaan, kemudian pembelaan terhadap harta bendanya yang ingin dirampas, maka dia tidak bisa dipidana. Kalau ayat 2 itu mengatakan ketika pembelaan yang dilakukan itu melampaui batas, dalam hal ini seperti perkara ini ya, melampaui batas itu dalam arti menyebabkan orang lain umpamanya luka parah atau meninggal dunia, dia juga tetap tidak dapat untuk diajukan ke muka sidang. Ini di dalam hukum namanya alasan pemaaf. Kalau polisi, mereka itu dasarnya adalah pasal 50, alasan pembenar. Karena mereka diberikan wewenang oleh undang-undang, maka ketika mereka bawa pistol ya, kemudian nembak perampok, nembak orang-orang yang begal, atau menembak teroris mati, itu mereka tidak dapat dipidana karena alasan pembenar, pasal 50. Nah, buat masyarakat sipil biasa, dasarnya adalah pasal 49. Dalam rangka tadi, untuk melindungi kehormatan, melindungi nyawanya, melindungi kesusilaan, dan yang terakhir adalah melindungi harta bendanya. Maka dia tidak bisa dipidana. Nah, dalam perkara ini ada sedikit menarik ya, yang bisa kita cermati secara bersama-sama adalah si korban pembegalan ini yang kemudian dijadikan tersangka ini, dia membawa pisaunya dari rumah. Nah, ini menjadi masalah gitu loh. Karena setiap orang yang membawa senjata tajam, tidak dalam rangka maksud tertentu, tetapi dalam rangka umpamanya untuk melindungi diri dan lain sebagainya, itu ada ancaman pidana loh, hati-hati. Itu di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat ya, tahun 1951. Kalau saya tidak salah nanti biar ditampilkan tim ya di sini mengenai ketentuannya. Di sana ancaman pidananya cukup tinggi yaitu 10 tahun. Sehingga seseorang yang membawa pisau umpamanya di jok motornya dan lain sebagainya, kemudian suatu saat terjadi sesuatu, dia menusuk orang dan lain sebagainya ya, dia akan kena undang-undang itu tadi. Undang-Undang Darurat tahun 1951, khususnya pasal 2 ayat 1. Jadi kalau kita berbicara ya secara hukum, secara baik, secara benar, sebenarnya
Kalau polisi ingin menetapkan yang bersangkutan ini sebagai tersangka, tersangkanya adalah dasarnya undang-undang darurat. Karena membawa pisau. Tidak dalam rangka melakukan sesuatu. Jadi ini beda ya. Contohnya begini, saya pergi ke sawah, kebetulan membabat rumput, saya bawa parang, saya bawa celurit. Ketika pulang dari sawah tersebut, saya dirampok. Saya menggunakan parang dan celurit itu untuk memotong orang yang merampok saya. Sehingga dia meninggal dunia. Itu saya tidak bisa dikategorikan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat. Karena sebenarnya parang itu saya bawa untuk dalam rangka bekerja dan hendak dibawa pulang ke rumah, di jalan saya dirampok. Itu beda. Tetapi kalau ternyata senjata tajam itu di bawah, di dalam kendaraan, tidak dalam rangka umpamanya ke sawah, ke hutan dan lain sebagainya, maka ada pelanggarannya. Sehingga dia bisa dipidana ketika senjata itu digunakan untuk menusuk dan membunuh orang lain. Ini berbeda ya, kecuali tidak bawa senjata tajam apapun, kemudian senjata tajam dari orang yang begal atau rampok ini yang berhasil kita rebut, kemudian kita pakai melawan dan mereka meninggal dunia, itu sama sekali tidak bisa dipidana dan tidak kena undang-undang mengenai membawa senjata tajam. Ini hanya sebagai masukan yang perlu kita renungkan bersama-sama dan kita sadari bersama-sama. Sehingga jangan sampai nanti Anda kemudian kemana-mana, oh karena ini bebas dan lain sebagainya, kemudian saya boleh gitu loh, bawa pisau di motor, bawa parang di motor dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, karena ada aturan hukum yang juga dilarang dan bisa saja nanti Anda akan dikenakan sanksi pidana. Ancamannya cukup tinggi, yaitu 10 tahun. Semoga membuka mata kita semua ya, dan terlebih-lebih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bijak ya di dalam melaksanakan setiap aturan perundang-undangan, sehingga aturan perundang-undangan itu tidak dianggap sebagai sebuah senjata yang mematikan bagi masyarakat, tetapi sebagai sebuah karunia yang dibuat kita bersama-sama dalam rangka apa? Mewujudkan kebaikan bagi kita bersama-sama, di mana orang yang bersalah harus dihukum, tetapi orang yang tidak bersalah harus dilindungi dengan aturan perundang-undangan yang kita buat. Marilah di bulan puasa ini jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati untuk selalu berbuat kebaikan di rumah Indonesia sehingga menjadikan Indonesia lebih baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa selalu berbuat baik. Melapangkan